Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu munasabah pada saat bulan Ramadan, Rasulullah menyuruh dua orang wanita yang sedang berada di dekatnya untuk makan roti, sambil mengatakan, makan rotilah. Kemudian wanita tersebut tentu menjawab, wahai Rasulullah, bukankah sekarang ini kita sedang puasa dan saat ini kami berdua juga puasa? Oleh Rasulullah dinyatakan, bagaimana engkau berdua berpuasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dengan menggibah, dengan menggunjing orang lain. Menggunjing bukan hanya diharamkan pada waktu puasa, saat tidak puasa juga haram, kata Rasulullah. Daripada engkau berdua itu capek-capek ya puasa, menahan lapar dahaga, sudah makan roti ini. Tentu ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Apa sebetulnya esensi dari filosofi puasa? Puasa bukan hanya sekedar al-imsak an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Itu kata para ulama, itu dalam tataran puasa orang awam. Itu masih tataran yang tahap pertama. Puasa tahap kedua adalah bagaimana kita mampu saumul jawarih, puasa seluruh anggota tubuh kita, dari percakapan, dari pikir kita, dari perilaku dan tingkah laku kita. Karena kata Rasulullah, kalau kita hanya sekadar al-imsak an tadi itu, berarti kita hanya menahan. Padahal dalam Al-Quran, dalam Islam, selain imsak an juga ada imsak bi. Al-imsak bi adalah memperkokoh, bersandar teguh dengan seluruh ajaran Islam ya. Dan ini tentu merupakan tingkatan yang lebih tinggi daripada sekadar al-imsak bi ya. Maka esensi dari filosofi puasa yang pertama adalah konfirmatif ya, penegasan terhadap bagaimana kita mampu untuk bisa puasa dengan sebaik-baiknya, dan tentu kita sesuaikan dengan apa yang digariskan oleh Islam tentang puasa yang sebenarnya. Ikhwati al-azza, maka dalam rangka kita mencoba untuk menelisik, menelusuri bagaimana sebetulnya esensi dari filosofi puasa ini, tentu kita selalu berusaha agar kita mampu untuk puasa dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya maka Rasulullah pernah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Atau kata Umar, ma aqallas sawwam wa ma aktaral jawwa. Betapa banyak atau berapa sedikit orang yang mengerjakan puasa, dan betapa banyak orang yang hanya melapar-laparkan saja. Jawwa ya, spiritnya persis sebagaimana yang sabda Rasul tadi itu. Dan tentu ini kita mencoba dalam puasa kita agar kita mampu untuk puasa sesuai dengan yang hakikatnya, esensinya. Yang kedua adalah bagaimana dalam puasa kita ini bisa menjadikan jiwa kita ini
benar-benar jiwa yang bersih. Dan itu adalah esensi yang kedua, purifikatif. Bagaimana kita mampu untuk menjalankan puasa agar jiwa kita, agar hati kita, ya, ini bisa benar-benar bersih dari segala penyakit hati. Sama dengan namanya saja, qalbun. Qalbun itu dari akar kata yang berarti bolak-balik, taqallaba yataqallab, yang memang kadang memang pada tataran malakut, tapi kemudian nasud dan bahkan sampai memang adna minal insan. Ketika kita tidak mampu untuk memfungsikan semua jawarih, semua anggota tubuh kita ini sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha, dan seterusnya. Walahum adzanun la yasma'una biha. Itu merupakan potret ketika kita tidak mampu untuk memfungsikan, untuk mengoptimalkan jawarih, anggota tubuh kita. Dan itu sebabnya maka dalam konteks puasa di sana ada kata asyam dan saum. Dalam Al-Quran lebih banyak dikatakan asyam, sedangkan saum hanya sekali ketika Allah mengisahkan Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma, bahwa Maryam saat itu adalah puasanya bukan puasa dari makan dan minum, tapi puasa bicara. Dan puasa bicara ini juga tidak mudah untuk kita lakukan. Bagaimana kita mampu untuk mengendalikan mulut kita, bagaimana kita mampu untuk mengendalikan bagaimana bicara kita agar kita terhindar dari penyakit hati, termasuk tadi itu ghibah. Nah, ini merupakan satu hal yang perlu untuk kita tingkatkan. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan seluruh unsur esensi puasa kita. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa fungsi dari puasa adalah takwa, dan takwa itu menurut M. Asad dalam tafsirnya dalam berbahasa Inggris adalah God omnipresent. Takwa adalah merasakan kehadiran Allah dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita puasa, sebagaimana kita puasa yang kita lakukan setiap hari, mulai dari awal sampai sekarang ini dan nanti sampai akhir puasa, tentu Allah lah yang melihat. Tidak ada seorang pun yang tahu kita puasa atau tidak. Bisa saja kan kita masuk kamar, kemudian kita minum sejenak, lalu kita keluar lagi, kita lap bibir kita, atau kita kemudian makan apa begitu, yang kemudian tidak ada yang tahu, tapi Allah lah yang tahu. Kita sendiri yang tahu bahwa Allah Maha Hadir. Itulah esensi dari takwa, kata M. Asad. Maka ketika hati kita, ketika jiwa kita ini sudah bersih, maka kita tentu akan menomorsatukan Allah dari semuanya. Allahu Akbar wa ma siwallah asghar. Sehingga puasa kita ini betul-betul mampu untuk meningkatkan, untuk menjadikan kita sebagai manusia baru. Maksudnya ketika sebelum puasa dan saat kita puasa dan setelah kita puasa, itu perkembangannya menanjak, grafiknya menanjak pada sebuah aspeknya. Mirip sebagaimana puasanya ulat
dan bukan puasanya ular. Bagaimana ulat puasa? Ulat puasa itu puluhan hari, ada yang mengatakan 40 hari. Ulat, bagaimana jenis ulat itu tentu kita menjijik kita melihatnya. Tapi setelah puasa kemudian ulat berubah menjadi kepompong. Setelah kepompong lalu kemudian terus menjadi makhluk yang indah, yakni kupu-kupu. Itu adalah merupakan proses. Nah, bagaimana kita mampu untuk seperti itu? Beda dengan ular. Kalau ular setelah puasa memang berganti kulit, tetapi namanya juga ular, makannya juga ular. Kalau memantok kita itu bisa, bahaya itu. Siapa yang berani untuk mendekati ular? Tapi ulat, ketika kita merasa jijik sebelumnya, lalu kemudian setelah menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu, aduh indahnya, warnanya warna-warni, kemudian kita mau aja mengambilnya, iya kan? Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah puasa ini mendidik kita punya nilai progresif. Bisa kita lihat di dalam ayat-ayat puasa, paling tidak ayat yang pertama dalam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Kemudian yang ayat kedua, ayat siam maksud saya, ayyaman ma'dudat, terus diakhiri dengan in kuntum ta'lamun, tattaqun ta'lamun. Kemudian syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirih, diakhiri dengan la'allakum tashkurun. Dan yang keempat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, diakhiri dengan la'allahum yarsyudun. Diakhiri dan bentuk fi'il adalah mudhari', bukan madhi. Para mufassir memberikan sebuah penafsiran yang indah sekali, yang bagus sekali, bahwa fi'il mudhari' itu adalah mempunyai konotasi progresif. Kalau madhi itu sudah lewat. Kalau mudhari', ana adhab, itu dalam proses menuju pergi. Takwa, proses menuju takwa. Yarsudun, baik, proses menuju baik, dan seterusnya. Nah, artinya apa? Dalam puasa kita ini adalah ada aspek, ada hal yang progresivitas di dalam puasa kita, agar kita mampu meningkatkan kadar puasa kita dan kadar kemanusiaan kita menuju hal yang lebih baik lagi. Luar biasa, indah sekali bagaimana Al-Quran ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita, bahkan bentuk huruf, bahkan bentuk kalimat pun itu mempunyai arti yang begitu dalam. Maka di dalam, kalau kita lihat juga di dalam surah Al-Fatihah, di mana surah tengah-tengah yang memberikan sebuah intensitas, aksentuasi, penegasan atas hal ini, bisa kita cermati dari ayat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Laki-laki iyyaka na'bud, bukan iyyaka abadtu wa iyyaka ista'antu. Oleh para mufassir, diantaranya ada Ibnu Ashur, kemudian Ibnu Hayyan, Abu Hayyan Al-Andalusi, itu memberi penegasan bahwa na'bud ini juga memberikan konotasi progresivitas, selain juga menunjukkan na'bud itu pakai kata-kata na, alil dhamir nahnu lidalalah alal jami'. Kenapa? Karena Islam memberikan ajaran kepada kita, pelajaran kepada kita, bahwa ibadah dalam Islam, hampir semua ibadah dalam Islam adalah dengan memperhatikan aspek sosial.
aspek kebersamaan, al-ibadah al-jamaiyah, mulai dari sholat dengan berjamaah lebih utama. Puasa, bagaimana kita kondisi puasa ini dengan tarawih, dengan tadarus, dengan kajian-kajian. Dan kemudian salah satu fungsi dan hikmah puasa adalah kita mampu merasakan bagaimana orang-orang yang fakir, orang-orang yang memang serba kekurangan itu merasakan macam. Kita berempati kepada mereka, sehingga kata-kata Ramadan dari Ramadan itu adalah membakar seluruh hal-hal yang jelek pada diri kita, bahkan dosa-dosa kita, untuk kemudian keluar dari yang baru. Maka tadi kita betul-betul berupaya agar kita mampu menjadi manusia baru setelah Ramadan atau pasca Ramadan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah merupakan satu esensi dari atau nilai-nilai prestatif dan motivatif. Ada sebuah hadis yang paling populer, hadis qudsi, ya. Dan hadis itu memberikan penegasan bagaimana inti hakikat dari ibadah puasa. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam wa ana ajzi bihi. Luar biasa. Bagaimana ketika kita dikatakan oleh direktur kita, oleh pimpinan kita, silahkan kerjakan, semua milikmu, tapi hanya satu yang nanti dipersembahkan untukku. Kira-kira ini motivatif apa tidak ini kondisi begini? Kan akan kita sampaikan, akan kita hadiahkan, kita persembahkan, kita dedikasikan kepada pimpinan kita. Itu hal yang terbaik tentunya, apalagi Allah. Dan di situ tidak ada hal yang menjelaskan kriterianya begini, muasafatnya kayak begini, tidak ada. Justru itulah bagaimana merangsang kita, motivasi kita agar apa yang kita kerjakan itu adalah merupakan yang terbaik. Bagaimana puasa kita ini mendidik kita agar kita mendedikasikan puasa kita hanya kepada Allah, sehingga ini memunculkan, mendidik kita nilai-nilai prestatif agar berprestasi di dalam hidup kita. Dan di samping juga ada hadis qudsi bahwa ana inda dhanni abdi bi. Masya Allah, bagaimana kita itu berprasangka kepada Allah. Kalau kita berprasangka in khair fa khair, kata Allah, kalau kita itu berprasangka kepada Allah baik, Allah akan memberikan rahmat, Allah akan membackup kita dengan yang lebih daripada itu. Jangankan kita itu bergerak, jangankan kita itu meminta, kita tidak meminta saja Allah mengasihi. Makanya kita kalau tidak berdoa, Allah marah. Kalau kita tidak minta kepada Allah, Allah marah. Beda dengan kita, kalau kita dimintai orang lain, kita yang marah, ya. Nah, ini. Masya Allah, ini merupakan satu hal yang memang betul-betul kita upayakan agar semua nilai-nilai filosofis dalam puasa ini mampu kita aplikasikan, mampu kita terapkan di dalam puasa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengambil spirit dari Ramadan kita dan menjadi manusia baru, menjadi pribadi-pribadi yang punya prestasi yang tinggi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.